气球，你莫要学。老头，是不是你在搞鬼？啊！还在凌霄阁，何必？哎呀，喷水！汉子，变成现在这副误会，误会什么误会？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Hulian Dianfeng atau Martial Peak episode 3. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 2. Di bagian sebelumnya, Yan Kai tiba-tiba saja berpindah ke sebuah tempat oleh bantal batu miliknya. Siapa yang mengira kalau ini bukanlah bantal biasa? Yan Kai pun sempat terikat oleh rantai belenggu, namun dirinya berhasil terbebas berkat darahnya. Hanya saja hancurnya rantai ini telah membangunkan sosok yang selama ini tertidur di dalam sana. Tengkorak emas ini berencana untuk mengambil alih tubuh Yan Kai. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu jauh, Yan Kai tentu kesulitan untuk melawan. Hingga ada sosok wanita yang memintanya untuk tidak pantang menyerah dan terus memberikan perlawanan. Berkat semua itulah Yan Kai bisa melawan balik sosok tengkorak emas ini dan juga menyerap tubuhnya. Kini Yan Kai pun telah mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Selain itu di sini dirinya juga telah mendapatkan buku hitam yang berisi begitu banyak teknik yang kuat. Tanpa pikir panjang, Yan Kai pun segera mempelajarinya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita lalu dibawa ke dalam hutan, yang mana saat ini wanita yang sebelumnya peduli kepada Yan Kai sedang mengawasinya. Ia pun kebingungan apa yang terjadi kepada Yan Kai, karena kemarin dia itu telah terluka begitu parah, namun bagaimana bisa ia sekarang tengah menyapu halaman, yang seakan-akan tidak terjadi apapun kepadanya. Walaupun begitu, gadis ini tidak terlalu memikirkannya dan merasa senang karena Yan Kai bisa pulih dengan cepat. Di tengah kedamaian itu, ada sebuah gerobak yang tak terkendali mengarah kepada Yan Kai. Dan begitu cepat, Yan Kai pun berusaha untuk menahan gerobak tersebut. Dan membuat seniornya ini pun terjatuh. Sadar ia telah menabrak Yan Kai, senior ini pun segera mengecek kondisinya. Dan untung saja Yan Kai tidak menerima luka apapun. Gadis ini semakin penasaran mengapa Yan Kai tidak menerima sedikit pun luka. Padahal ia sudah tertabrak oleh gerobak besar. Gadis ini mulai berpikir kalau Yan Kai sepertinya telah mengalami perkembangan. Atau mungkin saja malam tadi ia telah mengalami penerobosan. Seniornya ini menjadi begitu khawatir kalau dirinya akan dimarahi oleh Tetua Mang karena keterlambatan dirinya dalam mengantar barang-barang ini. Tetua yang ia maksud adalah Tetua Mang dari aula kontribusi. Karena selain ia tidak ada lagi yang bernama Tetua Mang. Seniornya ini pun merasa kalau tugasnya selalu berat. Berhubung Yan Kai baik-baik saja, jadi dirinya pun pergi untuk mengantar barang-barang ini. Nah, Yan Kai pun teringat kalau ini adalah tanggal 8, hari di mana penukaran kontribusi setiap bulan diadakan di sekte. Yan Kai pun berencana untuk pergi ke aula kontribusi. Terlihat ada begitu banyak murid yang juga pergi dari sana. Kita pun diperlihatkan dengan sosok Tetua Mang yang tentu mesum karena selalu memperhatikan pantat gemoy dari para murid wanitanya. Sebenarnya ia mencoba untuk mengalihkan perhatian. Namun karena ini adalah pemandangan yang indah baginya, jadi Tetua Mang tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Sampai salah satu murid pun menutupi pemandangan indahnya itu. Seberapa keras pun dirinya mencari celah, murid ini tidak akan membiarkannya. Nah, dalam perjalanan pulangnya itu, murid ini pun berpapasan dengan Yan Kai. Yan Kai dan refleks cepatnya menahan dompetnya itu. Hanya saja murid ini salah paham dan mengira kalau Yan Kai telah sangat berani mengambil dompetnya. Yan Kai pun berusaha untuk menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Jadi dia itu hanya berencana untuk mengembalikannya saja. Tapi murid ini tidak percaya kepadanya. Terlebih lagi kepada murid percobaan sepertinya. Namun murid ini tertarik dengan betapa cepatnya tangan Yan Kai.
Berhubung ia tidak mau membesarkan kejadian itu, jadi murid ini pun meminta Yan Kai untuk bersujud dan meminta maaf kepadanya. Tentu Yan Kai tidaklah mau, karena bagaimanapun ia tidak berbuat seperti apa yang dia katakan. Berhubung Yan Kai tidak mau mengakuinya, maka murid ini pun akan menggunakan hukum aturan Papilion Ning Xiao yang mana dirinya akan memberikan jurus rahasia Papilion kepadanya. Di saat hendak melancarkan serangan, ia malah berlutut di hadapan Yan Kai. Yan Kai pun merasa kalau teknik rahasia Papilion ternyata adalah berlutut di hadapan lawannya. Murid ini berpikir kalau Tetua Menglah pelakunya, dan perasaan yang begitu kesal, ia pun pergi dari tempat itu sambil menahan rasa sakit di lututnya. Namun dia berjanji kepada Yan Kai akan memberikan pelajaran kepadanya. Yan Kai sudah terbiasa dengan semua itu, karena para murid resmi selalu saja sombong, terutama kepadanya yang adalah murid percobaan. 你莫小心！老头，是不是你在搞鬼？你这些正式弟子真是嚣张。 Yan Kai telah tiba di aula kontribusi. Di sana ia mendengar suara ngorok dari Tetua Meng yang tengah tidur santuy. Namun Yan Kai tahu kalau Tetua Meng telah melihatnya sejak tadi. Jadi dirinya pun berterima kasih atas bantuannya. Tetua Meng pun bangun dari tidurnya dan meminta Yan Kai untuk membawanya ke restoran Wan Hua. Tapi Yan Kai agak ragu apakah tubuh Tetua Meng ini masih sanggup untuk pergi ke sana. Tujuan Yan Kai kemari adalah untuk membeli harta yang sudah lama dia minta untuk disimpan. Bagi Tetua Meng, dirinya mungkin akan menunggu 100 tahun. Agar Yan Kai bisa mendapatkan poin kontribusi karena bagaimanapun kekuatannya itu tidaklah kuat. Yan Kai menenangkan Tetua Meng karena 100 tahun lagi dia pasti bisa bersenang-senang di restoran Wan Hua. Tetua Meng sangat senang bertemu dengan Yan Kai karena ia adalah sosok yang bisa dirinya ajak bercanda. Suara kelaparan dari perut Yan Kai pun mengejutkan Tetua Meng. Sesuai aturan lama, 1 poin kontribusi akan mendapatkan 10 liang perak. Biasanya para murid menukarkan poin kontribusi demi mendapatkan buku rahasia atau obat spiritual. Sedangkan Yan Kai malah menggunakannya untuk konsumsi pribadinya. Bahkan itu tidak cukup untuk kehidupannya sehari-hari. Ia penasaran apakah Yan Kai itu akan tetap tinggal di Papilion Ning Xiao. Tetua Meng juga meminta Yan Kai untuk tidak perlu menghitung uangnya, karena ia tidak mungkin menipunya. Namun nyatanya, Tetua Meng ini sudah seringkali menipu Yan Kai. Alhasil, perkataan ini pun membuat Tetua Meng kesal dan langsung melemparkan sepatunya kepada Yan Kai. Nah, di sini Yan Kai akhirnya melihat gadis yang selalu membantunya. Namun untuk saat ini, Yan Kai masihlah belum tahu kalau gadis inilah yang selalu memperhatikannya. Ia pun menangkap sepatu bau dari Tetua Meng yang ternyata ia adalah guru dari gadis ini. Ia pun penasaran mengapa gurunya selalu peduli kepada Yan Kai. Yang ternyata ia itu hanya menjalankan amanah dari orang lain saja. 待在凌霄阁，何必？哎呀，喷水！你下次你别……哇！哎，受人之托罢了。 Siang berpindah ke kota Wuwei, yang mana Yan Kai kemari tentu untuk mencari bahan-bahan kebutuhannya. Kita pun diperlihatkan kepada Paman He yang hampir saja jatuh. Untung saja Yan Kai datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Tujuan Yan Kai kemari tentu tidak bukan untuk membeli beras. Sepertinya ia dengan pemilik toko ini sudah saling akrab. Bahkan Yan Kai diminta untuk bermalam di sini. Namun Yan Kai menolak, terlebih lagi beras yang diberikan oleh mereka sepertinya terlalu banyak dari jumlah yang ingin dirinya beli. Yang mana gadis inilah yang memberikannya lebih, dengan alasan kalau ia memberikan beras lama kepada Yan Kai. Namun ini bukanlah pertama kalinya Yan Kai menerima beras yang lebih banyak. Jadi dia pun merasa tidak enak jika terus menerima lebihan beras. Namun Paman He meminta Yan Kai untuk tidak memikirkan hal tersebut, karena bagaimanapun mereka peduli kepada Yan Kai yang hanya seorang diri saja. Selain itu, ini hanyalah beras lama, jadi untuk apa juga Yan Kai merasa bersalah. Di tengah semua itu muncullah 2 orang yang sepertinya adalah preman pasar. Beras milik Yan Kai bahkan sempat mereka tendang, namun berhasil Yan Kai selamatkan. Alasan kedua preman pasar ini kemari karena menganggap beras dari keluarga He beracun. Tentu apa yang dia katakan membuat mereka terkejut. Terlebih lagi, ia meminta mereka untuk melihat saudaranya ini. Dulu dirinya memiliki badan yang sangatlah kekar.
Namun ketika memakan beras dari keluarga He, saudaranya itu malah kurus kering. Keributan di sini memancing orang-orang untuk berkumpul. Paman He merasa ini adalah kesalahpahaman. Namun preman ini tidaklah peduli dengan hal tersebut. Alhasil ketika ia ingin berbuat sesuatu, Yang Kai pun mencoba untuk menghentikannya. Yang membuat peri ini malah terpeleset dan menjatuhkan kantong uang yang mana ini pernah Yang Kai lihat sebelumnya. 当然不行，我的米，汉子，变成现在这副误会什么误会？ Paman He mencoba untuk menjelaskan kalau tokonya tidaklah mungkin menjual beras beracun. Namun meskipun begitu, dirinya akan tetap ganti rugi agar bisa membawa pria kurus ini berobat ke dokter. Dan biayanya akan Paman He tanggung. Alih-alih menerima itu, preman pasar ini malah kesal karena dianggap sebagai penipu, padahal selama hidup mereka selalu jujur. Yan Kai pun menjadi penasaran dengan tujuan kedua preman ini. Karena uang bukanlah sesuatu yang mereka inginkan. Hingga akhirnya murid yang sebelumnya bermasalah dengan Yan Kai pun muncul untuk membantu tokoh ini. Para preman ini tidaklah tahu siapa dia, dan tujuan dari murid ini kemari sepertinya ingin menemui putri dari Paman He. Akhirnya Yan Kai pun sadar kalau kantong emas sebelumnya merupakan milik dari murid ini. Jadi bisa saja kalau kedatangan kedua preman ini kemari pasti adalah ulah dari murid itu. 我记得这个麒麟钱袋。 Yan Kai akan melihat dulu apa yang akan mereka lakukan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.